Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat KPI Podcast Tribakti. Hari ini bertemu dengan saya Ibu Nila Ainuningrum, MSc Psikolog CHCHT. Saya seorang psikolog klinis dan dari Miru Mahya Konsultan sekaligus dosen dari UIT Lirboyo Kediri, Fakultas Dakwah, jurusan Psikologi Islam. Halo Sobat KPI, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, alhamdulillah baik-baik aja ya. Hari ini kita akan sharing tentang apakah itu depresi, gitu ya. Jadi maraknya kasus-kasus bunuh diri akhir-akhir ini sedikit miris ya buat kita, karena depresi sudah mulai menjangkiti dari usia sejak dini. Nah, kebetulan kemarin kasus-kasusnya itu lebih ke remaja. Nah, biar kita tidak tidak blank ya, maksudnya tidak buta tentang depresi. Jadi hari ini kita akan membahas bahwa depresi itu adalah gangguan dalam perasaan yang ditandai dengan rasa sedih terus-menerus yang berkepanjangan, yang dapat mengganggu kondisi fisik dan kehidupan sosial. Jadi depresi itu bisa mengganggu kondisi fisik dan kehidupan sosial kalian. Oke. Gejala depresi pada remaja sering ditandai dengan perasaan mudah tersinggung, tertekan, takut, tidak bersemangat, sedih, konflik dengan teman. Kemudian perasaan sedih berkepanjangan ini berlangsung terus-menerus. Jadi biasanya untuk depresi ringan, itu kategori depresi ringan itu ketika perasaan sedih berkepanjangan ini berlangsung selama 2 minggu berturut-turut. Nah, ketika 2 minggu berturut-turut depresinya belum berkurang, maka dia akan mengarah ke depresi sedang. Depresi sedang gejalanya lebih parah lagi atau lebih kompleks lagi. Kemudian ketika tidak ada penanganan khusus, maka 2 bulan berturut-turut depresi masih terjadi pada diri kalian, maka akan masuk ke kategori depresi berat. Nah, ketika depresi berat, maka akan timbul pikiran bunuh diri, gitu ya. Jadi depresi itu sendiri memiliki berbagai kriteria atau ciri-ciri. Apa sih ciri-cirinya? Kalian pernah nggak merasa tidak bersemangat dalam hidup, kemudian tidak menyukai hal-hal yang biasanya kalian senang banget? Misalkan biasanya suka nonton film, sekarang nggak suka. Kemudian sulit tidur atau mungkin banyak tidur malah gitu ya. Nafsu makan meningkat atau nafsu makan semakin menurun sehingga berat badan juga menurun drastis. Dan juga kalian pernah nggak merasa masa depannya suram? Nah, hal-hal itulah yang sebenarnya sudah mengarah ke depresi. Dan ketika depresi itu berlangsung terus-menerus dan kalian mendapatkan solusi atau tidak mendapatkan tempat untuk mencurahkan perasaan, maka depresi itu akan memicu adanya ide bunuh diri. Nah, ide bunuh diri inilah di mana si calon korban ya, jadi pelaku bunuh diri ini sudah memiliki rencana sebenarnya untuk melakukan atau mengakhiri hidupnya sendiri dengan segera. Karena apa? Depresinya sudah sangat berat gitu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi pemikiran ide bunuh diri ini yaitu kehilangan cinta. Nah, biasanya lagi putus cinta, tolong sekali ya jangan langsung kepikiran untuk mengakhiri hidup. Karena cinta itu nanti bisa kita dapatkan lagi kok untuk di episode selanjutnya. Kemudian pengaruh lingkungan, perasaan tidak berdaya, tidak berguna. Kemudian masalah akademis yang mungkin kalian lagi kuliah, kemudian ada juga yang lagi mondok, banyak hafalan, banyak tanggung jawab di situ gitu ya. Dan terasa sangat berat buat kalian, please jangan pernah terpikir untuk bunuh diri karena masih banyak cara untuk kalian bisa bangkit dari masalah kalian. Dan juga masalah keluarga, misalkan perceraian orang tua, kemudian kehilangan kasih sayang dari orang tua, atau mungkin ada salah satu orang tua anggota keluarga yang meninggal dunia, itu juga bisa memicu depresi. Oke, kita lanjut ya untuk bagaimana sih cara mengatasi depresi? Nah, ini kita sering bicara tentang depresi, tapi kita juga harus tahu bagaimana solusinya. Menangani depresi itu ada banyak cara. Kalau depresi ringan, sebenarnya kalian cukup melakukan olahraga rutin ya. Olahraga rutin dari pagi kalian jogging seperti itu, jogging ringan kecil gak apa-apa. Kemudian kalian melatih senyum kalian dengan bertemu dengan orang dengan menyapa duluan, senyum, walaupun nggak kenal nggak apa-apa. Itu juga akan membuat hormon kortisol atau hormon stres kalian akan menurun sehingga depresinya juga berangsur-angsur akan pulih kembali. Kemudian yang kedua, apa yang bisa kita lakukan ketika depresi ringan kita melanda diri kita? Kita bisa sharing dengan teman gitu. Tapi terkadang orang depresi itu sulit untuk mengungkapkan apa yang dia rasakan. Nah, kalau kalian ketemu dengan sepertinya teman saya depresi nih,
maka kalian usahakan untuk menjadi sandaran gitu ya, menjadi sandaran pertama ketika dia cerita, merangkul dia dengan ikhlas gitu ya, dengan hati yang baik gitu ya, sehingga dia akan merasa bahwa oke, berarti ada orang yang peduli dengan saya. Itu penting sekali. Itu untuk depresi ringan ya teman-teman ya. Kalau misalkan dari sobat KPI ada yang merasa kok depresi saya tidak berkurang gitu ya dengan olahraga ringan, dengan olahraga jogging atau mungkin senam kecil atau mungkin dengan olahraga yang kalian sukai, maka dia bisa mengarah ke depresi sedang dan berat. Nah, kalau sudah mengarah ke depresi sedang dan berat, ini tugas dari psikolog yang akan membantu kalian untuk memecahkan permasalahan kalian. Kenapa harus psikolog? Karena psikolog itu sebenarnya adalah seseorang yang membantu untuk preventif atau menjaga agar gangguan psikolog itu tidak lebih parah. Jadi depresinya tidak lebih parah ke arah depresi berat gitu. Nah, untuk sobat KPI podcast Tribakti, kalian harus merasa tidak sungkan atau tidak ragu untuk konsultasi ketika memang kalian merasakan depresi sudah menjangkiti di tubuh kalian dan tidak bisa kalian kontrol lagi. Ya, jadi harus lebih aware ya, lebih peduli dengan kesehatan mental gitu ya. Kemudian apa sih yang bisa membuat kalian bisa bangkit dari depresi? Yaitu support system tentunya. Support system dari keluarga itu penting. Nah, kalau misalkan kalian lagi mondok misalkan sambil kuliah, perantauan dari keluarga jauh gitu, kalian bisa dengan support system dari teman gitu ya. Cari teman yang bisa membuat kalian bisa berbagi dengan nyaman gitu ya. Kemudian apakah lingkungan juga berpengaruh? Pasti berpengaruh sekali. Makanya saya minta tolong kalian mencari support system yang baik, yang positif. Ketika memang support system itu tidak ada, tidak mendapatkan pengaruh untuk kalian, kalian bisa langsung ke ahlinya yaitu ke psikolog klinis. Misalkan ke Biro Maya Konsultan juga nggak apa-apa gitu ya. Karena dengan adanya psikolog, kalian akan mudah mencurahkan perasaan kalian yang sedang depresi. Karena ketika kita depresi, terkadang kita tidak menyadari bahwa kita sedang mengalami depresi. Dan yang menyadari adalah lingkungan sekitar kita. Begitu. Oke, kita lanjut ya. Remaja. Nah, kalian kan sekarang lagi remaja nih, lagi masa-masa remaja, masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju dewasa. Nah, remaja itu harus bisa beradaptasi dengan perubahan yang sedang kalian rasakan begitu ya. Depresi ini, kenapa sih kemarin kita mendengar kasus banyak kan remaja perempuan yang depresi? Karena pada dasarnya masalah perempuan itu kalau mengalami permasalahan, dia akan lebih sering memikirkan kan secara mendalam begitu menjadi beban tersendiri bagi dia. Tapi kalau laki-laki memang tidak begitu mengedepankan perasaan, tapi lebih ke logika begitu ya. Selain itu juga umur mempengaruhi depresi. Biasanya terjadi pada umur remaja tengah karena saat umur remaja tersebut dalam kondisi tidak stabil. Terkadang emosi yang dimunculkan juga tidak sesuai. Nah, sehingga depresi tersebut dapat memicu munculnya gejala mudah putus asa, kecewa, tertekan dan memikirkan hal-hal yang negatif. Maka dari itu, yuk sama-sama aware dengan mental health ya, dengan kesehatan mental. Kalian itu kalau udah ngerasa suntuk banget gitu ya, dengan mungkin yang semester 7 yang lagi mau skripsi, lagi mau ngajuin proposal, yang habis PPL kemudian harus proposal, habis itu harus lanjut lagi untuk bimbingan segala macam gitu ya. Yuk berpikir untuk selalu positive thinking, apapun itu. Ketika misalkan bimbingan belum berhasil, jangan pernah berpikir, aku gagal dong berarti gitu. No, tidak seperti itu konsepnya. Jadi kamu harus berpikir bahwa gagal itu adalah proses untuk menuju sukses, begitu. Nah, lalu saya sebagai psikolog klinis, apalagi sebagai dosen di Tribakti ini, saya juga pengen menghimbau ke semuanya ya, ke sobat KPI podcast Tribakti semuanya, belajarlah untuk mengenali diri sendiri. Ya, agar kalian tahu seberapa sih mental health saya, seberapa sih kesehatan mental saya. Ketika kalian sudah merasa ingin menyendiri, kemudian ingin menghindari orang lain, kemudian kalian sering menangis tanpa sebab, kalian juga merasa tiba-tiba saya pengen teriak bu, tiba-tiba saya pengen emosi saya pengen keluar nih, saya pengen marah. Berarti ada ambang. Jadi di sini ada batas ambang di mana kesehatan mental kalian sudah harus ditangani dengan baik, begitu. Nah, untuk terkait depresi, saya kira sudah cukup banyak yang saya bahas ya hari ini. Bagi Sobat KPI Podcast Tribakti yang sekiranya merasa, saya kok ada arah ke situ ya Bun gitu ya. Boleh sekali ngajak Bunda ngopi, boleh. Kebetulan saya juga di kampus ya. Ketika saya ada
jadwal mengajar, kalian boleh sekali ketemu dengan saya langsung untuk kita bisa ngobrol-ngobrol gitu, atau langsung ke Biro Mahya Konsultan yang alamatnya ada di Perumahan Permata Jingga, Blok A3 Kuadungan. Nah, di situ Biro Mahya Konsultan itu tidak hanya menangani kasus-kasus dari remaja, tapi juga dari kasus anak. Kita punya konsultasi untuk anak kebutuhan khusus juga, rumah terapi anak berkebutuhan khusus namanya Famkit Terapi. Kemudian untuk kasus remaja kita punya mental health gitu ya, mental health Mahya. Dan untuk dewasa kita juga bisa menangani kasus-kasus dewasa seperti perceraian, pernikahan, tentang konflik perkawinan, kemudian juga konflik rumah tangga gitu ya. Jadi komplit sekali di Biro Mahya Konsultan ini. Nah, bagi mahasiswa yang apalagi Sobat KPI Podcast Tribakti ya, saya pengen banget kalian lebih aware dan menjaga mental kalian dengan baik, tidak berpikir ke arah bunuh diri atau apapun yang membuat kalian merasa kalah secara mental. Jadi tolong kalian lebih aware juga dengan kesehatan kalian fisik dan psikisnya gitu ya. Saya ada satu kalimat ya atau satu quotes hari ini yang bisa membuat sebuah kesimpulan mungkin dari semua yang sudah kita sampaikan ya, bahwa hidup itu 10%-nya adalah milik kalian, tapi sisanya 90% dari kehidupan adalah bagaimana kalian merespon dari kehidupan kalian tersebut. Oke, kira-kira terima kasih banyak ya untuk hari ini. Saya kira cukup materi tentang depresi hari ini. Semoga kita bisa berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.